Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Pagi hari ini tanggal 17 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Pagi hari ini Disciplers menyapa teman-teman semua. Terus kita bergairah untuk kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat pagi ini saudara. Sebelum kita mendengarkan perenungan sederhana, kita berdoa. Minta Tuhan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan mempercayakan kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu buat sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami terus naikkan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami taruh pengharapan kami Tuhan di mezbah-Mu. Kami taruh Tuhan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar Roh Kudus-Mu berkata-kata di tengah kami. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang ada satu ilustrasi saudara, dikatakan di sini. Seperti Bapa di dunia yang mencari dengan segenap tenaga, saya lihat ini saudara, kekuatan untuk mencari anak yang terhilang. Bagaimana seorang bapa di dunia saja waktu anaknya terhilang dari pandangannya dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari yang hilang. Bagaimana dengan Bapa kita yang di surga, Dia akan terus mencari kita, memberikan terus tenaganya, kekuatannya untuk mencari kita, untuk kembali kepada Dia. Dan tema perenungan kita, saat teduh kita pagi ini saudara, dikatakan Tuhan mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Sekali lagi, Tuhan mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Dan bacaan kita saudara di Lukas 19 1-10, perikopnya tentang Zakeus saudara. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya saudara, dikatakan. Dan saya percaya Zakeus dari kejauhan dia sudah mendengar, saya percaya ini dia sudah mendengar berita tentang Yesus dan tentang akan kasihnya, akan pemberitaan Injil yang dinyatakan. Dan saya percaya ini Zakeus, kepala pemungut cukai ini saudara, saya percaya Tuhan menggerakkan hatinya untuk datang kepada dia. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dan saya percaya kerinduan ini saudara, yang mungkin secara tiba-tiba yang tidak disangka oleh Zakeus itu ada dalam hatinya. Demikian Tuhan akan memberikan kerinduan itu atas setiap kita untuk berjumpa dengan Dia. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bagaimana ada effort yang dilakukan oleh Zakeus. Dikatakan dia mendahului orang banyak, berarti ada effort yang dikerjakan, memanjat pohon ara untuk dia boleh berjumpa dengan Yesus. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bagaimana waktu Zakeus dengan effortnya saudara berusaha untuk mencari Tuhan, tapi dari sisi Tuhan ada satu respon yang luar biasa saudara, bahwa Tuhan sudah tahu kerinduan Zakeus untuk berjumpa dengan Dia. Dan dikatakan dan ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bagaimana Tuhan sudah mengagendakan, dikatakan dia mau berjumpa dengan Zakeus di rumahnya saudara, luar biasa. Dan saya percaya ini hati Tuhan. Waktu pemulihan itu sementara sedang dikerjakan dalam kehidupan kita, bagian kita menanti ini saudara. Tuhan juga terus kita ada dalam hatinya Tuhan untuk kita dipulihkan. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan kita lihat sini saudara, dari sisi orang-orang lingkungan melihat, hanya lihat sisi kejahatan saja dikatakan.
Tapi Tuhan melihat hati Sakeus yang dikatakan mau bertobat, mau berjumpa dengan Yesus, supaya pertobatan keselamatan itu sampai kepada dia. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat perubahan total dalam kehidupan kita. Pertobatan yang luar biasa yang dialami Sakeus. Bahkan dikatakan dia sebagai pemungut cukai, dikatakan, dan dia berjanji di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ini Roh Kudus yang mengingatkan untuk pertobatan, hasil buah pertobatan yang dimiliki Sakeus. Dibilang, Tuhan, setengah dari hak milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan hargai ini saudara, bagaimana respon pertobatan yang Sakeus nyatakan di hadapan dia. Dia confess, dia nyatakan ini di hadapan Tuhan. Ayat 9, apa kata Tuhan? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, saudara, karena orang ini pun anak Abraham. Dan saya percaya seberapa mungkin kejahatan yang pernah kita lakukan, seberapa mungkin tindakan yang kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan dosa apapun itu. Dan saya percaya Tuhan masih membuka buat pintu keselamatannya buat setiap kita. Dan Tuhan katakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan poinnya ini saudara, ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan mention, di highlight saudara, bahwa dia datang, anak manusia datang untuk mencari saudara, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saya percaya hari-hari ini apapun yang kita mungkin lakukan, mungkin hal itu bersifat dosa yang kita lakukan saudara, tapi percaya kasih Tuhan masih ada, dan dikatakan dia datang untuk mencari buat setiap yang hilang dan menyelamatkan buat setiap orang yang hilang saudara. Dan biarlah ini yang menjadi respon kita atas firman Tuhan, untuk kita boleh membuka ruang hati kita, untuk kita bertobat mungkin dari setiap jalan-jalan kita yang salah, untuk kita datang kepada Tuhan, akui setiap dosa, maka dia akan mengampuni dan menyelamatkan kita saudara. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 juga dikatakan, ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya percaya begitu luar biasanya dosa, kejahatan dari setiap umat manusia ini saudara, sehingga tidak ada satupun dikatakan buat pengampunan yang dapat dijadikan untuk dikatakan untuk membalas, untuk membuat orang itu beroleh hidup yang kekal, dikatakan. Makanya Tuhan Bapa di surga mengaruniakan anaknya untuk sebagai dikatakan korban untuk keselamatan saudara, buat umat manusia, dikatakan. Ayat yang ke-17 ini yang menjadi poinnya, sebab dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, dikatakan, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Dan biarlah kita hargai setiap pintu kasih karunia yang masih terbuka hari-hari ini buat setiap kita. Kita respon ini saudara, bahwa dia datang bukan untuk menghakimi untuk sementara waktu ini, tetapi dia bilang untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal saudara. 1 Timotius 1 ayat 15 juga dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan Timotius menyatakan ini saudara, dan saya percaya bahwa dikatakan Tuhan datang untuk mencari yang hilang, untuk menyelamatkan setiap yang hilang. Dan biarlah kita responi bahwa firman Tuhan ini saudara, kita percaya Tuhan menyelamatkan kita, pintu anugerahnya masih terbuka dalam setiap kita. Dan saya catat di sini saudara makna rohani terkait dengan Lukas 15 ayat 10 dengan tema kita, Tuhan mencari yang terhilang untuk diselamatkan.
Sekali lagi, Tuhan mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Maknanya saudara dikatakan, makna rohani yang pertama, sukacita di surga, saudara. Ayat ini menekankan bahwa ada sukacita di surga ketika seorang berdosa, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena ini menjadi agendanya Tuhan, dikatakan supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan, sebanyak mungkin orang beroleh kehidupan yang kekal, dikatakan. Dan ada sukacita, dikatakan di surga. Ini respon surga ketika seorang berdosa, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua tentang kasih Allah, maknanya saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang besar untuk manusia, dikatakan terutama bagi mereka yang telah tersesat dan bertobat. Dan saya percaya ini hati Tuhan seperti Sakeus, saudara. Bagaimana Sakeus sudah sebagai pemungut cukai, mungkin dia memungut cukai, mungkin lebih daripada yang disyaratkan mungkin, saudara. Tapi bagaimana dia bilang, responnya dia mau mengembalikan setiap pungutan yang dia ambil, dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dikatakan dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, pentingnya pertobatan, saudara, dikatakan ayat ini menekankan pentingnya pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya ini yang menjadi ajakan Tuhan buat setiap kita. Pintu anugerahnya masih terbuka supaya kita penting untuk menekankan pertobatan setiap hari dalam kehidupan kita dan kembali kepada Tuhan. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang saya catat juga, saudara, yang pertama poinnya, saudara, menghargai kasih Allah. Kita dapat menghargai kasih Allah yang besar untuk kita dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita menghargai kasih Allah ini? Dengan respon kita, saudara, dikatakan dengan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita terus dalam track-Nya Dia, kita terus ada dalam firman-Nya. Yang kedua, membagikan kasih Allah. Kita dapat membagikan kasih Allah kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dari mana kita karakter Kristus itu boleh dinyatakan dalam kehidupan kita? Waktu kita membagikan kasih Allah kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Biar kita saling tolong menolong, saudara, saling berbagi, saudara, kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mengajak orang lain bertobat. Ini penting buat setiap anak Tuhan. Kita tidak egois dengan keselamatan yang kita terima. Kita tidak egois dengan beroleh kehidupan yang kekal itu, saudara, dikatakan kita dapat mengajak orang lain untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya percaya bukan perkataan kita, bukan mungkin apa yang kita sampaikan yang membuat orang itu bertobat, tapi kita percaya waktu kita sampaikan, saudara, maka Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman, mungkin teguran yang kita sampaikan kepada orang yang mungkin jatuh dalam dosa supaya mereka bertobat. Dan saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus yang menginsapkan, yang akan mengingatkan setiap dosa yang ada supaya mereka berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, mengalami sukacita. Dikatakan kita dapat mengalami sukacita dalam Tuhan ketika kita bertobat dan kembali kepadanya. Seperti Sakeus, saya percaya, saudara, bukan hanya dari sisi Tuhan yang mengalami sukacita karena Sakeus bertobat dan kembali kepada jalan-jalan yang jahat, tapi saya percaya dari sisi Sakeus juga, saudara, ada sukacita waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu Tuhan menghargai dia, waktu Tuhan mengampuni atas setiap dosanya, dikatakan. Dan saya percaya sukacita yang mungkin dialami oleh Sakeus itu juga, saudara, saya percaya adalah sukacita yang luar biasa karena penghargaan Tuhan, karena pengampunannya, sehingga dia boleh beroleh keselamatan, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan, buat perenungan kami, Tuhan, buat temanya, Tuhan, mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Kami bersyukur, Tuhan, Bapak di dunia aja Tuhan tahu waktu anaknya terhilang, dia dengan effort, dengan segenap hati, segenap tenaga akan mencari anaknya. Bagaimana dengan Bapa di surga yang melihat kami terhilang, jatuh dalam setiap dosa yang ada, Tuhan akan mencari kami. Aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, yang pertama, menghargai kasih Allah. Kami dapat menghargai kasih Allah yang besar untuk kami dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan yang kedua, membagikan kasih Allah
Kami dapat membagikan kasih Allah kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, mengajak orang lain bertobat. Kami dapat mengajak orang lain bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat, mengalami sukacita. Kami dapat mengalami sukacita dalam Tuhan ketika kami bertobat dan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruh setiap firman dan kami ukir dalam kehidupan kami, dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan kehidupan kami sehari-hari, kami boleh bagikan buat setiap orang-orang sekeliling kami Tuhan. Berkati kami, mampukan kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang sederhana itu akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Sebentar kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur memberkati pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan yang mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Dan biarlah kita menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat buat sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita, untuk membantu mereka, untuk mereka kembali kepada Tuhan, dan mereka boleh mengalami Tuhan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.